Selamat pagi, saudara-saudari kekasih Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Syukur kepada Allah, kami sekeluarga di Den Haag sehat-sehat. Semoga saudara juga demikian. Mari sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Kami akan mengelola kehidupan ini dalam terang firman-Mu. Itu sebabnya, dengan penuh sukacita dan kesiapan diri, kami menyambut firman-Mu. Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kami menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, dan pelaku firman Tuhan yang tekun dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sesedari pembacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Mika pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mika 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya. Dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudari, hidup dalam kedamaian adalah kerinduan setiap orang. Kita tahu kedamaian dan kebahagiaan selalu beriringan. Kita tentu ingin diri kita damai, keluarga kita damai, masyarakat kita juga damai, begitupun dunia kita. Semua kita rindukan ada dalam kedamaian dan kebahagiaan. Mazmur 133 menuliskan, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun, dengan damai. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Nabi Mika menyampaikan pesan mendalam tentang kerinduan, atau tepatnya tentang pengharapan akan kedamaian. Perikop Mika 4 ayat 1-5 yang tadi kita baca menggambarkan visi tentang masa depan di mana umat manusia akan hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Secara khusus pada ayat yang ketiga, Nabi Mika menyatakan hal terjadinya perubahan dari kehidupan penuh peperangan kepada kehidupan penuh kedamaian. Menjelang datangnya hari Tuhan, kata Nabi Mika, akan terjadi transformasi radikal dari alat-alat perang menjadi alat-alat pertanian. Dari pergi berperang menjadi pergi bekerja di ladang-ladang anggur dan pohon ara. Dan kalau boleh saya menambahkan, transformasi radikal itu juga berarti suatu perubahan dari perilaku menampar dan memukul menjadi membelai dan memeluk. Dari kebiasaan berkata buruk dan saling berujar kebencian menjadi berkata baik dan saling berujar kedamaian. Saudara-saudari, pesan visioner yang disampaikan Nabi Mika ini seharusnya menjadi lensa kita dalam memandang kehidupan di dunia ini. Lensa yang mengubah perilaku hidup kita sehari-hari. Kalau Nabi Mika menyatakan mereka tidak akan lagi belajar perang, maka pernyataan itu menyinggung bukan hanya soal upaya menghentikan konflik atau perang antar kelompok atau bangsa, tetapi juga soal upaya mengatasi konflik atau perang di dalam diri kita. Rasa benci, dendam, gengsi untuk meminta maaf, atau sulit untuk memaafkan, semua itu kita upayakan semakin menjauh dari kehidupan kita. Visi tidak akan lagi belajar perang adalah suatu ajakan atau desakan untuk mengubah hati dan pikiran kita dari hati dan pikiran yang dilingkupi kemarahan dan kebencian menjadi hati dan pikiran yang dipenuhi kesabaran dan cinta kasih. Visi ini mendorong kita untuk menjadi pribadi yang damai dan pribadi yang membawa damai dimanapun kita berada. Kita ingat Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Saudara-saudari kekasih Tuhan, visi Tuhan yang disampaikan Nabi Mika seharusnya membuat kita semakin sadar bahwa hidup dalam kedamaian itu bukan sekedar tujuan, tetapi juga sebuah perjalanan. Perjalanan yang butuh kesabaran dan ketekunan, butuh pengharapan dan perjuangan. Saya dan keluarga mau ambil bagian dalam mewujudkan visi Tuhan yang disampaikan Nabi Mika ini. Dimanapun saya berada, insya Allah saya mau menyongsong hari Tuhan melalui jalan-jalan perdamaian. Bagaimana dengan saudara? Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur oleh karena kasih setiamu yang besar menyertai dan memberkati perjalanan hidup kami. Ketika kami mengalami kehidupan dunia ini, jauh dari kedamaian dan kebahagiaan, sungguh kami rindu hari kedatangan-Mu. Namun firman-Mu melalui Nabi Mika mengingatkan, agar kami menyongsong hari kedatangan-Mu melalui jalan-jalan perdamaian. Oh Tuhan, tolonglah kami, agar kami menjadi pembawa damai dalam kehidupan ini. Ubahlah hati dan pikiran kami yang seringkali dilingkupi kemarahan dan kebencian. Jadikan hati dan pikiran kami seperti hati dan pikiran Tuhan Yesus, penuh kesabaran dan cinta kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudari, mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita. Kita menyongsong hari Tuhan melalui jalan-jalan perdamaian. Kita percaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sepanjang masa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.